Warga antre membeli sembako di Pasar Murah Bandar Lampung. Seorang pria membuat laporan palsu di kantor polisi. Tabipun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Ratusan warga Bandar Lampung berduyun mendatangi pasar murah. Mereka membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasar. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Ratusan warga Bandar Lampung berduyun-duyun mendatangi pasar murah yang digelar Pemkot Bandar Lampung. Selain menggelar pasar murah, Pemkot juga membagikan 500 paket gratis kepada warga yang membutuhkan. Ratusan warga dari berbagai pelosok di kota Bandar Lampung menyerbu pasar murah yang diselenggarakan Pemkot Bandar Lampung di lapangan sawah Brebes, Tanjung Karang Timur. Warga antusias hingga rela antre untuk membeli sembako seperti minyak goreng, telur, beras, mie, dan gula. Harga sembako di pasar murah lebih murah antara Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Khususnya minyak goreng yang banyak diminati karena mulai langka. Warga senang adanya pasar murah karena meringankan pengeluaran rumah tangga. Bahkan pasar murah diharapkan terus ada, terutama menjelang Ramadan. Sangat membantu sekali, dengan harga yang selisih lumayan kan, jadi bisa membantu pada warga. Sudah itu kita terjangkau lebih dekat lagi menuju tempat yang kita tuju. Kalau bisa di bulan puasa. Kalau untuk harga Bu, perbandingannya dengan pasar? Harganya beda. Beda ya, jauh ya Bu ya? Pasti beda. Ini kayak contohnya ini, nah. Ini aja di pasar 2.500, ini 2.000 saya beli 20. Selain menggelar pasar murah, Pemkot juga memberikan 500 paket sembako gratis kepada masyarakat. Pasar murah akan terus dilaksanakan di setiap kecamatan di kota Bandar Lampung. Wali kota juga menghimbau kepada penjual untuk tidak menimbun minyak goreng. Assalamualaikum, hari ini Kota Bandar Lampung mengadakan bazar ya, pasar murah bagi masyarakat di lingkungan Tanjung Karang Timur. Besok insya Allah kita di kecamatan mana? Pulau Butung Timur sama dua besok, Pulau Butung Timur sama Tanjung Karang Pusat. Jadi insya Allah kita keliling ini tidak lain supaya masyarakat terus sabar karena turun sekarang nih ya minyak ya. Karena tadi malam saya dengar pengumuman, Bunda dengar pengumuman 12 ya. Iya 12, tapi ini mungkin secara bertahap dan pemerintah Kota Bandar Lampung ya mungkin secara bertahap nanti kita akan bazar murah, tapi kita doakan mudah-mudahan minyak makan curah yang ada di Bandar Lampung bisa normal kembali. Dan Bunda juga berharap sama berapa tempat-tempat yang dagang minyak curah ya dengan minyak jangan jangan ditutup, jangan disimpan-simpan, dijual saja. Karena nanti kalau sudah stabil malah rugi sendiri. Harga sembako yang dijual di pasar murah yakni gula Rp10.000 per kilogram, beras kemasan 3 kilogram sebanyak Rp20.000, telur ayam Rp17.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp13.000 hingga Rp13.500 per liter. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung akan mengawasi kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng terbaru yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Harga minyak goreng curah dijual dengan harga Rp11.500 per liternya. Saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga eceran tertinggi yang terbaru. Harga eceran untuk minyak goreng curah dijual dengan harga Rp11.500 per liternya. Sedangkan untuk kemasan sederhana dan premium dibanderol Rp13.500 dan Rp14.000 per liternya.
Dengan berlakunya head terbaru, harga eceran tertinggi sebelumnya sebesar Rp14.000 untuk yang ditetapkan pada 19 Januari 2022 lalu sudah tidak berlaku. Atas kebijakan itu, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung akan menyosialisasikan head terbaru tersebut. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Wilson Faisal, menyatakan saat ini pihaknya masih melakukan monitoring dan pengawasan terhadap head yang berlaku di retail dan pasar-pasar tradisional. Kami sudah mendengar terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dengan penentuan HET terbaru. Tentunya pemerintah Kota Bandar Lampung komit mengamankan kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaannya. Tindak lanjut dari pelaksanaannya kami juga sudah menunggu informasi tindak lanjut operasional dari Kementerian Perdagangan. Yang pasti Dinas Perdagangan siap mengawal itu dan perintah wali kota juga kita mengamankan kebijakan itu sambil menunggu tindak lanjutnya, monitoring pengawasan kami lakukan. Seperti diketahui, melambungnya harga minyak goreng membuat warga harus merogoh kantong lebih dalam guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, harga jual cabai rawit di tingkat petani terus mengalami penurunan hingga Rp20.000 per kilogram. Turunnya harga tersebut membuat para petani lingkungan Pantau, Kelurahan Pasar Liwa, Kabupaten Lampung Barat kesulitan mendapatkan untung. Apa lagi panennya? Tak sedikit petani mulai mengeluhkan penurunan harga cabai di pasaran. Ranto salah satunya. Dia mengatakan saat ini harga cabai rawit yang ditanam di lahan seluas 1 hektar miliknya hanya dihargai Rp20.000 per kilogram. Padahal sepekan lalu harga cabai rawit masih normal di angka Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilonya. Hal tersebut menurutnya berpotensi menyebabkan kerugian karena tidak sepadan dengan biaya produksi tanam dan perawatan yang serba mahal. Diduga menurunnya harga cabai disebabkan panen raya di sejumlah sentra cabai baik di Lampung Barat maupun luar kota. Untuk menyiasati agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar, Ranto terpaksa memanen cabai yang sudah mulai tua dan menjualnya ke warga-warga sekitar dengan harga yang lebih murah. Sekarang 20. Kalau minggu kemarin itu sampai 60, 55 ya, turun. Kenapa itu Pak turun? Ya kurang tahu ya, masalahnya kan di luar sana juga kan banyak tanaman juga Pak. Banyak tanaman ya? Di Lampung Barat juga. Ya menurut petani kalau misalnya turun ya nggak sesuai dengan apa yang kita terapkan pada lahan ini. Modalnya Pak, apa-apa mahal semua Pak, dari pupuk kandang, kimia. Petani berharap pemerintah bisa menstabilkan kembali harga cabai di pasaran. Setidaknya harga jual sebanding dengan modal yang telah dikeluarkan petani dari proses penanaman hingga panen. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Beralih ke liputan lain, pemirsa, warga di Desa Wai Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Lampung, digegerkan dengan peristiwa puluhan nisan kuburan di TPU setempat tercabut dari makamnya. Warga dan pihak keluarga makam yang mengetahui peristiwa itu kemudian beramai-ramai memperbaiki nisan makam. TPU Desa. Peristiwa tercabutnya puluhan nisan makam di TPU Desa Waigalih, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Lampung ini sontak membuat geger warga dan pengurus makam di TPU desa setempat. Warga beramai-ramai mendatangi lokasi TPU untuk mengetahui kebenaran tercabutnya nisan makam. Pasalnya, areal pemakaman umum yang berada di desa ini cukup jauh dari lokasi permukiman warga. Pihak keluarga dan pengurus makam kemudian memperbaiki nisan yang tercabut dari makamnya. Pengurus makam desa setempat, Sumangin, mengatakan
Sehari sebelumnya terlihat seorang pria yang mengidap gangguan jiwa bermain di sekitar areal pemakaman. Bahkan saat itu, orang dengan gangguan jiwa tersebut sempat mengamuk lantaran diusik oleh beberapa anak yang sedang bermain di sekitar areal pemakaman. Pengurus makam menduga jika puluhan nisan kuburan yang tercabut di makamnya dilakukan oleh ODGJ. Sejak beberapa bulan terakhir, ODGJ yang belum diketahui identitasnya tersebut berada di sekitar makam. Sore tadi kan aku bilang sama anak-anak jangan diganggu orang gendung. Jangan diganggu, nanti ke kuburan gitu aja. Tahu-tahu pagi Tahu-tahu jam 6 pagi Mbak ke sini udah morat. jadi kemungkinan memang ini orang gila ya Mbak? Orang gila. Orang gila. Ada orang bilang itu di negeri aja ganggu sapi dikentengin dilepasin. Ya, informasi dari warga ada belasan atau puluhan patok makam kuburan yang tercabut. Cuma belum jelas siapa yang melakukannya. Informasinya sih katanya orang gila di sekitar makam. Tapi sekarang patok kuburannya tersebut sudah dibenerin oleh pihak keluarga dan pengurus makam. Warga berharap pamong dan aparat desa dapat mengantisipasi gangguan ODGJ tersebut agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di TPU desa setempat. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Pria membuat laporan palsu di kantor polisi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Seorang karyawan swasta di Bandar Lampung, diamankan polisi lantaran nekat membuat laporan palsu dengan dalih menjadi korban pembegalan. Motif pelaku yakni terlilit hutang akibat hobinya bermain judi online. Pada awalnya Firdaus Ahmad Afrianda membuat laporan di SPKT Kepolisian Sektor Kedaton Bandar Lampung. Pria 23 tahun ini mengaku menjadi korban begal saat hendak pulang ke kantor tempatnya bekerja. Dalam laporannya, Firdaus mengaku dihadang 2 orang yang menggunakan sepeda motor dan membawa senjata api. Mereka merampas uang tunai jutaan rupiah di dalam tas miliknya di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Polisi yang menerima laporan dari pria tersebut kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, serta meminta keterangan saksi dan warga yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Namun saat tiba di lokasi kejadian, polisi curiga dengan keterangan korban yang berubah-ubah serta dianggap mencurigakan. Polisi yang melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan warga di sekitar lokasi tidak menemukan tanda-tanda adanya aksi pembegalan seperti yang dilaporkan pria tersebut. Setelah diinterogasi dan didesak petugas kepolisian, pria itu akhirnya mengakui jika peristiwa itu hanyalah rekayasa dirinya untuk membuat laporan palsu. Itu berbeda dengan apa yang dia utarakan. Dia mengatakan tidak ada orang di sana. Dan saya tanyakan, kamu menjerit minta tolong? Tidak Pak, karena tidak ada orang. Ternyata setelah cek TKP, di tempat itu memang ada orang. Dan kita cek di situ, kecurigaan kita ternyata mendekati kebenaran alibi kita. Ini ada yang nggak beres. Setelah dilakukan integrasi oleh reskrim, ternyata benar. Apa yang dia laporkan adalah tidak sesuai apa yang terjadi, yang dialami pelaku terjadinya itu. Ternyata peristiwa itu tidak benar, adanya peristiwa perampokan penodongan terhadap si korban itu. Dari hasil pemeriksaan serta keterangan sejumlah warga, pembegalan itu tidak pernah terjadi. Akhirnya tersangka mengaku nekat membuat laporan palsu
karena uang setoran sebesar 3,7 juta rupiah milik perusahaannya bekerja telah dipakai untuk membayar hutang dan berjudi online. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Tersangka Firdaus Ahmad Afriana nekat membuat laporan palsu karena takut dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Dia mengakui telah menggunakan uang perusahaan untuk membayar hutang berjudi online. Firdaus Ahmad Afrianda nekat membuat laporan palsu di Polsek Kedaton Bandar Lampung karena takut dengan perusahaan tempatnya bekerja. Pria 23 tahun ini mengaku telah menggunakan uang perusahaan sebesar 3,7 juta rupiah untuk berfoya-foya dan membayar hutang. Uang perusahaan tersebut habis karena kecanduannya bermain judi online sejak 2 bulan lalu. Hilap Pak saya Pak, tiba-tiba muncul karena udah mentok pikiran. Apa kamu sering begini enggak? Apa? Sering lakuin begini enggak? Enggak Pak, enggak. Buat rekayasa, Hobi dirampok. Enggak Pak. Kalau judi online? Main judi bola ini baru 2 bulan ini lah Pak. Banyak kalahnya. Banyak kalah Pak. Nah, betul kalah masih judi terus. Sebelumnya itu. Meski mengaku menyesal karena nekat membuat laporan palsu, namun proses hukum atas perbuatannya itu harus dipertanggungjawabkan. Polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka serta bakal menjeratnya dengan pasal 220 dan pasal 266 tentang laporan palsu, serta terancam hukuman pidana selama 7 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Kini kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca terjadi baku tembak saat penangkapan pelaku perampokan agen BRI Link, polisi melakukan identifikasi secara mendalam. Tim gabungan lakukan olah TKP lokasi penangkapan pelaku di Ogan Komering, Ulu Timur dan menemukan sejumlah barang bukti dan fakta baru. Dipimpin langsung oleh Direktur Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Reynold Huta Galung, bersama Kasubdit Jatanras AKBP Yustam Dwi Heno, langsung menuju lokasi penangkapan pelaku rampok Abdian alias Andrian alias Dian di Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Dengan dikawal petugas jajaran Polres Oku Timur, tim gabungan kembali menggali identifikasi di dalam rumah orang tua pelaku. Polisi pun menemukan sejumlah titik bekas penembakan yang masih terdapat proyektilnya. Polisi juga menyita tas pelaku yang berisi senjata tajam dan sejumlah amunisi aktif, baik di dalam kaleng maupun berserakan di lantai. Pada saat dilakukan penggerbekan, terjadilah perlawanan secara aktif yang dilakukan oleh tersangka dengan menggunakan 3 senjata api rakitan, tapi kita akan pastikan dulu secara forensiknya. Izin Pak, boleh ditunjukkan tempat apa yang proyektil yang masih ada bisa kita... beberapa proyektil yang memang masih ada di TKP. Ini salah satunya. Siap. Kemudian ini kita kasih tanda untuk olah TKP juga untuk identifikasi. Polisi juga menemukan fakta-fakta baru setelah berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan. Ternyata pelaku juga merupakan eksekutor sadis pembegalan di Ogan Komering Ilir yang menewaskan korbannya. Sempat viral kabar sebelumnya telah terjadi pembegalan sadis terhadap korban laki-laki pengendara sepeda motor metik yang tewas ditembak pelaku di depan istri dan anaknya setelah merampas sepeda motor yang dikendarainya. Baik, pagi ini kita melaksanakan penyempurnaan olah TKP yang telah dilaksanakan sejak tadi malam, tepatnya kurang lebih setelah melakukan penindakan pukul 17.10 dari tim gabungan Polda Lampung maupun jajaran
yaitu Polres Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan dibantu oleh Polda Sumatera Selatan maupun Polres Oku Timur melakukan bersama-sama pengamanan dalam pelaksanaan olah TKP. Hingga kini penyidik Satreskrim Polres Lampung Timur dan Polda Lampung tengah memeriksa 3 orang yang berada di lokasi penangkapan yang diduga berkaitan dengan kejahatan pelaku. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Peluang usaha bisnis ternak burung puyuh sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pandemi COVID-19 terkadang membuat orang makin kreatif untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Salah satu yang menjadi peluang usaha yang kini banyak ditekuni warga adalah budidaya burung puyuh. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Felicia Andini undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Beginilah suasana kandang burung puyuh milik Nur Hayati. Di tengah kondisi sulit seperti ini, dirinya memulai usaha sebagai pemasok telur puyuh sejak Februari 2020 lalu. Kini wanita asal Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, pesisir barat mampu mendulang Rp840.000 per hari dari 2.400 ekor burung puyuh. Sehingga dalam 1 bulan, Nur Hayati mampu meraup omset mencapai Rp25 juta. Produktivitas reproduksi burung puyuh sangat bagus sehingga mendorong tingkat produksi yang tinggi. Pada usia 45 hari, burung puyuh sudah mampu bereproduksi dengan tingkat produksi telur sebanyak 1 butir per hari. Begitupun di hari-hari selanjutnya, burung puyuh yang berukuran kecil membuat biaya yang dikeluarkan oleh peternak tidak terlalu besar. 1 ekor puyuh dalam masa produksi telur hanya membutuhkan pakan sekitar 20-25 gram per hari. Kandang burung puyuh bisa disusun bertingkat sehingga bisa dibudidayakan di lahan yang sempit atau di pekarangan rumah. Namun keunikan dari unggas satu ini adalah cara perawatannya. Untuk merawat burung puyuh, suhu dalam ruangan harus terjaga dengan baik. Jika suhu tidak teratur, kinerja burung puyuh untuk menghasilkan telur akan terhambat. Itu pembuatan kandang, saluran air minum, terus kadang kalau cuaca nggak bagus ya, kalau dia terlalu panas dia pengaruh dengan suhu, dia terlalu tinggi. Kalau dia terlalu dingin ya pengaruh juga karena tingkat stres dari burungnya meningkat. Dalam 1 hari biasanya menghasilkan berapa butir telur? Rata-rata itu kalau saya hitung butiran enggak ya, tapi kita hitung itu kilo per kilo. Rata-rata 23 sampai 24 kilo per hari. Di masa pandemi saat ini, banyak pengusaha gulung tikar akibat daya beli konsumen yang rendah. Namun hal ini tidak bagi Nur Hayati. Penjualan telur puyuh miliknya langsung dibeli oleh distributor. Kalau untuk sekarang nggak masalah, karena justru permintaan itu semakin banyak kita mulai kewalahan untuk memenuhi. Biasanya didistribusikan untuk daerah mana saja ini? Kalau kita sekitaran Krui sama Ngambur. Jadi Ngambur itu ada 1 orang itu setiap minggu dia ngambil, tapi dia per minggu. Tapi dengan sekian gitu dia. Prospek bisnis puyuh sangat menjanjikan karena belum diisi oleh korporasi.
Selain itu, biaya produksi puyuh jauh lebih ekonomis dibanding biaya produksi ternak daging dan telur ayam. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.